Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Senin ya. Gimana nih Seninnya awal pekan ini di pertengahan bulan Oktober 2024? Memasuki akhir tahun, terus juga ini udah di bulan 10 pertengahan, rasa-rasanya kita harus memacu semangat kita ya untuk menjalani hidup kita tetap baik, tetap bersemangat khususnya dalam mengatur keuangan rumah tangga. Nah teman-teman, ini udah di hari Senin, jadi jadwalnya aku untuk belanja di Mang Sayur, karena memang kalau masuk weekdays itu jadwalnya aku udah mulai nyiapin bekal suami kerja, terus juga aktif masak lagi ya. Dalam satu minggu biasanya tuh aku libur masak cuma sehari, yaitu di hari Minggu. Teman-teman, ini kegiatan aku di Senin pagi. Kemarin maaf ya aku nggak upload video karena setiap hari Minggu biasanya aku dan suami itu mudik mengunjungi orang tua. Tapi nanti aku spillin ya sedikit video mudik di akhir video ini. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf kalau dalam video ini ada suara kayak musik gitu. Ini adalah musik dangdutan karena tetangga depan rumah lagi hajatan ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu di video ini. Oh ya, kali ini aku belanjanya di Mang Sayur tuh nggak banyak ya teman-teman, karena tadi juga udah agak ketinggalan, aku rada kesiangan gitu. Jadi ini yang aku belanjain tuh secukupnya aja, karena kemarin pas mudik juga aku dikasih terong sama pepaya muda sama eyang aku, tapi ketinggalan. Jadi nanti pas ibu aku kerja terus pulangnya mampir ke sini, nanti dibawain gitu sayurnya ya, sekalian kita mau kondangan ke tetangga aku depan rumah. Jadi kali ini belanjaan yang aku beli hanya ikan tongkol, bakso, terus juga dada ayam, jamur tiram, terus juga ada sop-sopan dan juga kerupuk. Ini ayamnya dada ayam 1/4 kilo aja seperti biasa ya teman-teman, gak banyak. Terus totalan belanjaan aku kali ini tuh 36.000, tapi udah bareng kacang panjang. Si kacang panjang udah aku masak buat sarapan tadi dan juga untuk bekal suami kerja. Untuk akhir-akhir ini belanjaan aku memang gak banyak ya teman-teman, karena memang untuk bumbu-bumbu dapur kayak bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting itu masih ada lumayan stoknya. Jadi kalau perbumbuan khususnya bawang merah, bawang putih, cabai suka nitip suami gitu ya pas kalau kerjanya mampir ke pasar gitu, beli 1/4 itu agak awet. Jadinya belanja di Mang Sayur ya cuma kayak lauk dan juga sayurnya. Kadang juga suka dikasih sayur gitu pas mudik sama eyang aku, karena eyang aku punya kebun sayur gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada bayam, daun singkong, pepaya, terus ada kecipir, ada kara gitu-gitu ya. Terong, lumayan tuh. Nah belanjaanku cuma segini, totalnya 36.000. Ini kayaknya buat stokan untuk 2 hari, karena nanti juga bakalan ada tambahan sayur ya, terong sama pepaya muda. Ibu aku kesini nanti siangan. Terus juga paling aku nambahin telur aja ya teman-teman. Biasanya kan aku anggarin 50.000 untuk 2 hari, karena sebenarnya budget anggaran belanja mingguan aku itu 150.000 per minggu. Cuma karena sekarang ini aku nggak belanja di pasar, aku belanjanya hanya di Mang Sayur. Jadi aku belanjanya aku tuh nggak pernah seminggu sekali lagi gitu teman-teman, paling per 2 atau 3 hari sekali. Kenapa beli di Mang Sayur? Karena menurut aku lebih praktis, karena si Mang Sayurnya ngider tiap pagi kecuali hari Minggu. Jadinya aku nggak perlu repot-repot untuk pergi ke pasar ya, karena suami aku juga kerjanya dari hari Senin sampai Sabtu. Terus aku nggak bisa pakai kendaraan sendiri sekarang, ya harus diantar. Jadinya ya gitulah. Ini aku masukin dalam freezer. Aku sih food prep nggak banyak-banyak ya teman-teman, cuman ya tetap aja harus di food prep gitu, biar kalau mau masak itu tinggal ambil satu wadah gitulah ya. Ini kulkas aku belum aku rapihin, tapi insya Allah tetap bersih ya teman-teman. Aku food prepnya segitu aja. Lanjut di kegiatan siang hari aku mau nyetrika nih teman-teman, tapi pengen ngampar aja karena pengen sambil kayak selonjoran gitu ya. Ini aku di depan kipas angin karena sekarang tuh acara lagi. Cuaca tuh rasanya kayak panas banget ya, terik. Di tempat teman-teman sendiri gimana? Jadi biasanya untuk setrika baju itu aku jadwalin seminggu sekali. Tapi kadang-kadang kalau lagi agak sibuk gitu ya, lagi banyak acara ya, akhirnya kadang-kadang juga lebih dari seminggu sekali. Cuman sampai kayak kehabisan baju gitu loh teman-teman. Akhirnya tuh pakai baju daster yang belum disetrika. Nggak apa-apa lah ya, namanya ini kan yang penting pakaiannya sudah bersih gitu, sudah dicuci. Jadi lecek-lecek dikit kadang-kadang nggak apa-apa, yang penting baju yang dipakai di rumah. Tapi untuk baju khusus bepergian biasanya selalu aku
aku setrika ya, aku usahain. Karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak mendukung untuk aktivitas setrika, panas banget, terik. Jadinya kayak nggak bersemangat atau kurang bersemangat gitu loh. Oh ya, kemarin tuh aku suka baca komen-komen dari teman-teman, katanya juga sekarang untuk belanja mingguannya sebisanya ya, kadang 2/3 hari sekali gitu kayak aku. Karena memang ya namanya kegiatan rumah tangga itu kita bikin fleksibel dan nyaman aja, senyamannya kita aja dalam mengatur keuangan juga begitu. Pokoknya yang penting cukup, tidak over budget, jadi tidak harus nombok dengan mencari tambahan uang lainnya. Karena di zaman sekarang itu ya memang kita lagi kayak mengalami deflasi ya teman-teman, meskipun bahan pokok itu harganya stabil, tapi daya beli masyarakat menurun karena memang perputaran uang secara keseluruhan itu sedang agak tersendat, tidak selancar biasanya, karena banyak sekali saudara-saudara kita ataupun ya pokoknya warga masyarakat khususnya di sekitar tempat tinggal aku tuh yang juga terkena dampak PHK ya. Jadi sekarang mereka udah pada kehilangan pekerjaan, itu yang menyebabkan kayak daya beli masyarakat itu menurun. Kemarin juga ada yang komen katanya di lingkungan kampungnya itu kok banyak banget bangun rumah, berarti daya beli masyarakat nggak menurun dong. Jadi bunda, yang aku bahas di sini adalah secara keseluruhan ya, khususnya untuk kaum menengah ke bawah yang biasanya kerja di pabrik atau di perusahaan kecil gitu. Jadi tuh kebanyakan dari mereka terkena dampak dari PHK atau pemberhentian kerja karena memang menurunnya barang produksi gitu loh teman-teman. Mungkin untuk sebagian orang yang masih ekonominya bagus, khususnya untuk menengah ke atas ya alhamdulillah kalau memang tidak terdampak, dan mudah-mudahan untuk mayoritas masyarakat lainnya dari kelas menengah ke bawah yang terkena dampak ekonomi sekarang, lagi deflasi tapi daya belinya tetap menurun, ya mudah-mudahan tetap stabil, dilancarkan rezekinya. Khususnya aku juga di sini ikut merasakan dan ikut prihatin ya. Aku juga tetap bersemangat kok teman-teman. Yang aku rasakan saat ini penghasilan sampingan aku aja gitu loh yang terkena dampaknya penurunan gitu teman-teman. Tapi alhamdulillahnya masih punya kayak gaji pokok dari suami dan juga dari penghasilan aku. Jadi di sini tuh aku turut prihatin karena kita nggak bisa bener-bener tutup mata gitu ya dengan keadaan yang ada, karena memang realitanya seperti itu. Bahkan di siaran media sosial, di TV nasional maupun swasta kan juga banyak yang menyiarkan semata-mata kayak informasi ini tuh bukan lagi menakut-nakuti masyarakat ya, tapi memang ini realitanya. Dan mudah-mudahan sih kedepannya bisa dikelola atau ada kebijakan-kebijakan yang membuat perekonomian khususnya untuk lapisan masyarakat menengah ke bawah bisa lebih baik lagi dan diperhatikan. Ya ampun, aku ngomong baik, jadi ini setrikaan aku sampai lupa nih. Jadi teman-teman, setrika aku tuh udah umurnya 7 tahun gitu ya. Aku beli dulu pas tahun 2017. Terus kayak aku rawat gitu dengan baik, makanya masih bisa dipakai. Tapi tuh beberapa bulan yang lalu tiba-tiba itu suhunya nggak panas gitu. Jadi aku mikir apa ini rusak. Jadi sebelum kayak aku beli baru gitu, aku servisin dulu. Kebetulan adiknya bapak aku itu bisa kayak servis elektronik gitu ya, atau bisa memperbaiki. Jadi aku bawa ke sana pas mudik. Terus ternyata katanya tuh kabelnya atau gimana, padahal mah kabelnya kayak kelihatan masih bagus. Akhirnya sama beliau itu diganti kabel sama kabel bekas kipas angin gitu. Nah jadi lagi ya panas, cuman tuh tetap ya kurang maksimal. Kalau yang namanya elektronik udah masuk servisan tuh biasanya kondisinya tuh nggak kayak semula. Dan sama dong, ini setrikaan aku tuh sih tetap panas ya teman-teman, tapi tuh kelicinannya kayak agak berkurang gitu loh. Jadi kayak agak kurang nyaman untuk digunakan menyetrika. Tapi ini sementara aku pakai dulu ya teman-teman, sampai memang bener-bener masih bisa difungsikan. Terus juga aku masih ini nih mengumpulkan anggaran menabung budget untuk kayak membeli setrikaan baru nanti, mudah-mudahan kalau ada rezekinya. Tapi kalaupun belum ya aku pakai yang lama dulu, yang penting ini masih bisa dipakai. Karena untuk sekarang-sekarang ini memang benar-benar kita sebagai ibu rumah tangga, khususnya sebagai tonggak ya pengendali keuangan di keluarga kita, harus benar-benar bersikap dan juga bertugas dengan lebih baik lagi. Jadi harus mengutamakan kebutuhan yang benar-benar urgent, mengutamakan kebutuhan pokok dikala kondisi ekonomi sedang seperti sekarang ini.
Terus juga bagi yang memang penghasilannya mungkin dari berdagang gitu kan, pasti merasakan dampaknya, ada penurunan pendapatan. Jadinya ya memang harus benar-benar mengendalikan setiap keinginan yang ada gitu ya, dan juga supaya kita bisa mengendalikan diri untuk tidak lapar mata, untuk tidak membelanjakan uang kita untuk belanja-belanja impulsif atau belanja-belanja yang kurang penting. Jadinya memang di sini kita lagi bareng-bareng ya teman-teman untuk disiplin mengatur keuangan, mengencangkan ikat pinggang, dan kalau bisa ya menghemat dari segi apapun. Yang penting yang namanya menghemat itu bukan mengurangi kebutuhan pokok ya, tetap mencukupkan diri kebutuhan pokoknya, tapi dengan mengurangi kegiatan-kegiatan atau pos budget anggaran dan juga belanja-belanja yang kurang penting, yang sekiranya memang tidak urgent dan tidak kita butuhin. Oh ya, by the way teman-teman, aku tuh seneng banget ya kadang-kadang kalau teman-teman suka ngerespon, komen, kita saling bertukar pengalaman hidup gitu ya. Karena dari pengalaman teman-teman juga pasti banyak sekali manfaat yang bisa aku ambil. Begitu pula aku juga di sini sering sekali sharing pengalaman hidup aku. Aku juga berharap apa yang aku sharing dalam video ini, yang aku bagikan itu bisa diambil manfaatnya. Kalau memang ada manfaatnya gitu ya, dan juga bisa memberikan semangat. Paling tidak kita kayak bersama-sama gitu, semangat bareng-bareng sebagai ibu rumah tangga, khususnya bagi penghasilan kecil seperti aku, supaya tetap bersemangat dalam mengelola keuangannya dari kondisi apapun. Misalnya lagi terkena badai seperti sekarang ujian, ya kita tetap mudah-mudahan istiqomah ya teman-teman, dan bisa menjalani ini semua dengan baik. Nah, hari ini setrikaan aku tuh nggak terlalu banyak ya, aku nyetrika secukupnya karena memang panas banget. Terus ini video pas aku mudik, tuh di depan aku tetanggaku udah pasang teratak ya. Kalau di tempat aku, kalau di tempat teman-teman tuh namanya apa? Tenda gitu ya. Terus kita mau mudik seperti biasa setiap hari Minggu mengunjungi orang tua, karena orang tua paling suka diperhatikan ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Ini view di tempat orang tua aku. Mudah-mudahan video yang aku bagikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Terima kasih juga atas doa baik dan supportnya teman-teman selama ini. Mudah-mudahan pahala mengalir ke teman-teman semua. See you next video. Assalamualaikum. Bye.